Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anwari. Dan kali ini saya akan membahas bagaimana sih jadi YouTuber di tahun 2022. Oke guys, sebelum kita mulai ulasannya, seperti biasa, kita klik dulu like, comment, dan subscribe. Jangan lupa tombol lompengnya. Jangan lupa tombol loncengnya. Asal kamu itu bisa ngeklik tombol loncengnya, kamu pasti akan dapat notifikasi setiap saya upload video baru. Oke, langsung saja. Bagaimana sih caranya menjadi YouTuber tahun 2022 dengan kebijakan yang makin banyak? Kalau dulu cuma 2, sekarang menjadi 4. Subscriber 1000, 4000 jam tayang, 0 teguran, dan verifikasi 2 langkah. Itu pokok pertama yang harus kamu bisa lewati jika kamu pengen ada penghasilan di dunia YouTube. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menjadi YouTuber tahun 2022? Intinya masih sama-sama dengan tahun kemarin, guys. Tapi yang sekarang itu lebih signifikan. Dalam artian, jika kamu itu membuat sebuah channel tapi juga tidak ada kandungan nilai atau ilmu dalam channelmu, pasti juga bakalan lama untuk naiknya. Tapi kalau istilahnya kamu juga di situ itu mengandung, ya bukan hanya ilmu sebenarnya, sorry ya, saya ulangi, sebenarnya bukan hanya ilmu tapi juga bersifat hiburan, memanjakan mata, atau edukasi. Sebenarnya ini sudah saya ulas di video saya sebelumnya, cuman saya lebih menekankan aja. Jadi buat kamu ini yang baru datang di channel ini, saya ucapin terima kasih dan selamat datang. Intinya kalau kamu pengen menjadi YouTuber pemula, itu sebenarnya harus rajin. Entah itu rajin upload, rajin belajar, dan rajin untuk melihat channel-channel yang sudah besar. Melakukan interaksi di sana, bertanya di kolom komentarnya. Jadi memang Indonesia itu sebenarnya kurang orang-orang yang benar-benar berani. Dalam artian gini, kalau kita sebagai murid di dalam sekolahan, kita juga kadang sering untuk malu ataupun takut untuk bertanya dengan orang yang lebih pintar. Mungkin segan atau takut, ya entahlah apalah itulah. Jadi kenapa Indonesia itu juga nggak maju-maju? Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Bahkan nih, tadi sebelum saya membuat video ini, saya sempat ketemu dengan Bapak Seniman Indonesia, yaitu Bapak Nyoman Ali Mustafa ya. Kalau dulu sih sebelum diganti namanya Nyoman Warta. Jadi beliau itu bilang, kenapa Indonesia itu nggak maju? Ya karena orang Indonesia itu, satu, dia malu untuk bertanya kepada orang yang lebih pintar atau lebih bisa. Yang kedua, malas. Yang ketiga, kalau beliau itu tadi seingat saya tuh bilang memang ya kita itu seolah-olah merasa dibatasi. Entah itu yang membatasi siapa, tapi yang pasti ini nggak boleh, itu nggak boleh, melakukan hal yang lain nggak boleh. Ya saya nggak tahu lah siapa yang membatasi, tapi yang pasti Indonesia itu ya memang susah untuk maju. Tapi tetap bisa maju, meskipun ya itu tadi susah. Tapi forget it lah, lupaan. Jadi yang intinya yang dibahas bukan itu, tapi ya kembali lagi ke dirimu. Kalau kamu kepengen jadi YouTuber di tahun 2022 ini, memutuskan untuk mencari penghasilan di YouTube untuk tahun ini, monggo. Sebelum kamu membuat sebuah channel YouTube, kamu konsepkan betul-betul. Kamu tentukan pangsa pasar, kamu tentukan buat siapa video ini dibuat, terus mengandung nilai apa. Terus satu lagi, dan manfaatnya apa setelah orang itu nonton videomu. Karena jangan sampai jika kamu sudah optimasi YouTube-mu atau video yang sudah kamu unggah di dalam YouTube, setelah orang melihat tapi orang itu tidak tertarik dengan isi channelmu, itu bakalan bahaya. Meskipun kamu sudah optimasi luar biasa kayak buat kata kunci, thumbnail, dan lain sebagainya, tapi kalau isinya kurang menarik, pasti juga retensi tontonnya bakalan rendah. Jadi jangan harap kalau di dunia YouTube itu kamu pengen yang instan atau pengen yang cepet naik. Itu sangat mustahil, guys. Meskipun kalau nanti Tuhan itu memang memberikan rezekinya di situ, ya kamu mau berbuat apapun di YouTube pasti bisa menghasilkan. Tapi kalau kamu memang memutuskan untuk terjun di dunia YouTube dan kamu juga tidak memiliki konsep, ya bakalan lama kamu naiknya. Tapi kalau kamu pengen menjadi sebuah atau seorang YouTuber
dan kamu itu memikirkan matang-matang tentang konsep apa yang bakalan saya suguhkan kepada pemirsa, itu yang akan menjadi rezeki buat kamu. Karena apa? Banyak YouTuber-YouTuber di Indonesia yang melakukan re-upload, yang melakukan plagiat, ataupun ya banyak YouTuber pemula itu istilahnya melakukan yang namanya apa ya? Momentum. Ya kayak kemarin Semeru, istilahnya ada bencana alam apa, istilahnya dan yang lain sebagainya. Pokoknya saya nggak mau sebutin tentang channelnya apa dan apa ya. Tapi itu bersifat momentum, guys. Memang dia ada traffic di situ karena orang banyak mencari tentang bencana itu. Tapi kalau kamu memang tertata dari awal, saya pengen membuat konten tutorial atau restorasi atau news sekalian yang berhubungan dengan berita, berarti kan memang konsepmu di berita, bukan pas momentum saat berita itu atau saat kejadian itu ada. Beda itu, guys, ya kan? Jadi kalau kamu pengen menjadi YouTuber di tahun 2022 ini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah konsep. Itu sangat penting. Jadi siapa yang bakalan nonton, siapa yang bakalan subscribe, dan apa yang terkandung dalam channelmu. Jangan sampai kamu sudah menghabiskan ribuan wifi dan ribuan kuota untuk upload videomu, tapi yang nonton tetap masih rendah. Jangan sampai. Mau konten apapun nih, mau menggunakan handphone yang paling sederhana, tapi kalau kamu ciamik dalam menata konsep, pasti bakalan naik. Jadi ingat, saya tidak akan berbicara tentang SEO, keyword, kata kunci, thumbnail, dan lain sebagainya. Itu penting, tapi yang terpenting adalah konsep. Ingat, konsep. Mungkin hanya itu yang bisa saya ulas untuk hari ini, karena mungkin banyak pertanyaan juga. Kemarin ya saya sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di sekitaran grup dan juga sekitaran ya lingkar sinilah. Jadi bagaimana sih algoritma atau YouTube di tahun 2022? Karena nih saya jelaskan sedikit. Ketika kamu bisa optimasi menambahkan thumbnail, kata kunci, judul yang menarik dan lain sebagainya, orang pasti bisa mencari dan kamu tuh nongol, videomu nongol di situ. Di beranda YouTube nongol. Tapi setelah klik, orang itu nggak respect dengan apa yang kamu suguhkan. Jadi ya sebaik-baiknya optimasi YouTube, kalau nanti isi kontenmu juga kurang menarik, juga nggak bakalan ditonton orang. Jadi ya sekali lagi lah, konsepnya jangan sampai lupa. Kamu pengen YouTube yang kayak apa, atau kamu pengen menyodorkan apa, itu harus kamu pikirkan di tahun 2022. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Mulailah dari hal yang kecil, karena hal yang besar tidak luput dari hal yang kecil. Saya Anwari pamit. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.